Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi insya-Allah pada pagi ini dengan ilmu-ilmu yang berguna berdasarkan kitab tafsir ayat-ayat iman. Tafsir ayat-ayat iman jilid 1 bermula dari halaman 43 sampai ke halaman 53, lebih kurang 10 muka surat, di bawah tajuk kewajiban puasa Ramadan. Ustaz ulang sekali lagi, tajuk yang akan kita bahas pada pagi ini kewajiban puasa Ramadan. Walaupun saat ini kita bukan berada di dalam bulan Ramadan, tapi berdasarkan urutan ayat-ayat iman, yaitu siri yang kelima, ayat-ayat iman menurut urutan kali kelimanya adalah tentang puasa Ramadan. Itu sebabnya kita bahas topik ini sekarang. Tak perlu kita langkau. Sebab sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini. Yaitu dari ayat 183 hingga 185 dari surat Al-Baqarah. Hanya saja hadirin dan hadirat, topik kewajiban puasa Ramadan ini Ustaz akan jelas pada garis besarnya saja, tidak secara detail. Mengingat pertanyaan sangat banyak, jadi 2-3 hari ini pertanyaan yang terkumpul sampai 9 pertanyaan yang Ustaz rasa perlu Ustaz jawab. Oleh sebab itu topik ini Ustaz akan jelaskan mana bahagian-bahagiannya yang penting untuk kita ambil sebagai pengajaran. Dan untuk mendapat keberkatan, Ustaz awali dengan membaca ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya,
orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi manusia yang bertakwa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah panggil umat manusia, khasnya orang-orang beriman, dengan panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atasmu berpuasa. Ini memberi isyarat orang-orang beriman wajib hukumnya berpuasa. Khasnya dalam bulan Ramadan. Itu sebabnya puasa ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang hukumnya sunat. Puasa Senin Kamis sunat. Puasa hari-hari putih sunat. Puasa hari Ashura, puasa hari Arafah, semuanya itu puasa-puasa sunat. Adapun puasa Ramadan hukumnya wajib. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahawa puasa bukanlah syariat atau ibadat jolong-jolong kali. Mula-mula diwajibkan ke atas umat Muhammad. Bukan. Sebab Allah gunakan istilah, hei orang-orang beriman, umat Muhammad, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Ini memberi isyarat bahawa ibadat puasa ibadat yang telah diwajibkan oleh Allah ke atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, malah umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya ada kewajiban berpuasa. Kemudian Allah jelaskan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi manusia yang bertakwa. Itu sebabnya Allah yarham Syekh Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam, ketika beliau membahas cara untuk menjadi manusia yang bertakwa, amal apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang agar menjadi orang yang bertakwa, dari 10 cara yang beliau sebut dalam kitabnya Al-Islam, nomor 1 adalah puasa. Nomor 1 syarat atau cara untuk menjadi insan yang bertakwa adalah dengan berpuasa, sambil membawa ayat ini, la'allakum tattaqun. Hikmahnya antara lain, mengapa Allah sebut diwajibkan ke atas kamu, hai umat Muhammad, berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu? Ini memberi isyarat bahawa ibadat puasa bukanlah sesuatu yang terlalu sulit. Sebab aku, kata Allah, tidak wajibkan ke atas kamu saja,
Aku telah wajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mereka mampu. Dan aku yakin kamu juga mampu. Itu rahasianya atau hikmahnya Allah sebut sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Berapa harikah puasa yang diwajibkan? Lalu disambung ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Berapa hari Pak Ustaz? Bahagian ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengisyaratkan dua telapak tangannya dengan jari jemari yang direnggangkan. Ayyaman ma'dudat itu begini, Nabi gerakkan kali pertama, Nabi gerakkan kali yang kedua, dan Nabi gerakkan kali yang ketiga. Maknanya 30 hari. 3 kali 10, 30. Kemudian Nabi tambah, wa ahyanan, kadang-kadang, sometimes, Nabi gerakkan dua tangannya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, Nabi lipatkan ibu jari. Maknanya 30 hari. Dan kadang-kadang 29 hari. Yes. Itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah jelaskan pada surat An-Nahl ayat 44. Tugas Nabi. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran padamu, hai Muhammad, supaya kamu explain, supaya kamu perjelaskan kepada umat manusia isi kandungan Al-Quran. Itu antara lain. Sebagaimana Allah jelaskan aqimus salah, dirikan salat, tanpa menyebut berapa kali. Nabi yang jelaskan 5 kali sehari semalam. Begitu juga wa'atuz zakat, keluarkan zakat. Nabi yang explain berapa peratus daripadanya yang kita keluarkan zakat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Berapa kali? Nabi yang explain. Itu peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang beriman, kalau betul-betul beriman, tidak cukup berpandukan Quran sahaja. Tak cukup. Kita juga mesti berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila Quran saja tolak hadis Nabi, kita tak tahu beberapa hari itu maksudnya berapa hari. Kewajiban salat itu bagaimana? Salat yang diwajibkan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya masing-masing berapa rakaat? Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Quran saja tanpa Sunnah tak jadi. Sunnah saja tolak Quran juga tak jadi. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kemudian Allah jelaskan pada ayat berikut, "Faman kana minkum maridan aw ala safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kamu yang sakit atau musafir, orang tersebut boleh tidak berpuasa.
Asalkan puasa yang ditinggalkan karena sakit dan musafir itu dia mesti ganti pada hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Tuh. Kemudian Allah jelaskan lagi orang yang boleh meninggalkan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang benar-benar tidak mampu berpuasa, mungkin karena sakit, mungkin karena terlalu tua, mereka cukup membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Namun demikian, orang yang tidak diwajibkan berpuasa cukup bayar fidyah. Tapi andai kata badan mereka semakin sehat, walaupun diisytiharkan pada asalnya penyakitnya kronik, tapi dengan kehendak Allah semakin sehat, lalu mereka mampu berpuasa selain bayar fidyah, itu adalah lebih baik. Itu makna faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Bila fidyah yang kamu bayar itu lebih daripada kewajiban, hari-hari puasa yang kamu tinggalkan, kamu bayar lebih, itu adalah lebih baik. Atau kamu bayar fidyah, kamu juga ganti puasa, itu adalah lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui akan kelebihan dan fadilatnya. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ayat inilah yang memberi isyarat bahwa puasa yang diwajibkan itu adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Selain itu, disebut oleh Allah pada ayat ini, Quran mula-mula diturunkan adalah pada bulan Ramadan. Quran yang diturunkan mula-mula adalah pada bulan Ramadan, yaitu 17 Ramadan, yang kita selalu panggil dengan Nuzulul Quran. Kemudian disusuli ayat Quran diturunkan secara berurutan selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah yang disebut dengan surah-surah Makkiyah, dan 10 tahun Nabi berada di Madinah yang disebut dengan surah-surah Madaniyah. Apa peranan Al-Quran? Hudal linnas, sebagai pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatum minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang hidayah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat kita kena faham melalui ayat ini, hidayah seseorang tidak akan dia perolehi bila dia tidak kembali kepada Al-Quran. Sudahlah Quran itu hidayah, petunjuk. Quran juga disebut oleh Allah penjelasan tentang hidayah. Kita buat contoh. Surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ayat itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Ayat ini dijelaskan lagi oleh ayat 69 dari surat An-Nisa.
Orang yang telah mendapat nikmat dan perjalanan mereka lah jalan yang lurus itu adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Itu di antara makna Quran sebagai penjelas hidayah. Oleh sebab itu, ingin dapat hidayah, tapi Quran kita tak belajar. Quran hanya dibaca. Bagus tajwidnya. Langsung pula ke tarannum. Belajar lagu-lagu Al-Quran. Tafsir, tadabbur, memahami Quran tak dipelajari. Macam mana tak dijadikan sebagai pedoman? Itu sebabnya Ustaz ulang untuk kesekian kali. Kewajiban umat Islam terhadap Quran ada 5. Iman, baca, faham, amalkan. Kemudian terakhir yang kelima, sebar-sebarkan. Bukan hanya Quran ini penjelas bagi pada hidayah, wal furqan. Wal furqan. Furqan maknanya yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itu makna al-furqan. Itu sebabnya Umar ibn Khattab mendapat gelaran Al-Faruq. Maknanya orang yang dapat membezakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hidayah, mana yang dalalah. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Itu makna Al-Furqan. Itu sebabnya syarikat, CD, kaset yang Ustaz buat, buku, Ustaz namakan dengan Al-Furqan Enterprise. Company yang Ustaz punya untuk menjual buku ini, Al-Furqan. Ustaz bermaksud dengan membaca buku-buku yang Ustaz tulis, dengar CD dan kaset yang Ustaz ceramahkan, mudah-mudahan para jamaah mampu untuk membezakan mana yang hak, mana yang batil. Sebab semua ucapan kita tentang agama ada rujukannya, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Itu rahasianya mengapa Ustaz namakan Al-Furqan Enterprise. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, "Faman syahida minkum asy-syahr falyasum." Siapa di antara kamu yang dapat melihat anak bulan atau mengetahui ada orang lain melihat anak bulan, hendaklah kamu berpuasa. Yaitu dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah ulang sekali lagi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Namun demikian, siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh, mereka boleh tidak berpuasa, asalkan mereka ganti pada bulan dan hari-hari yang lain. Apa sebab? Allah ulang sampai 2 kali. Motifnya, hikmahnya, Allah sebut, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Karena Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan Allah tidak suka menyusah-nyusahkan kamu. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, ingat selalu kata-kata Ustaz ini, yang Ustaz pernah sebut berkali-kali sebelumnya. Agama Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang susah. Allah yang sebut,
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu dan Allah tidak mau menyusahkan kamu. Ini dikuatkan lagi oleh Nabi dalam hadis sahih. Ad-dinu yusrun. Agama Islam adalah agama yang mudah. Itu sebabnya dalam pandangan Ustaz, berdasarkan pengalaman, makin rajin kita belajar ilmu agama, berteraskan Quran dan Sunnah, kita akan terasa Islam itu mudah rupanya. Bagi wanita yang mustahak, syarat sah salat tutup aurat tak semestinya telekung. Laki-laki bila salat yang mustahak tutup aurat tak semestinya pakai kain. Songkok tidak wajib. Dalam perjalanan kita tidak tahu arah kiblat karena dalam pesawat boleh menghadap mana saja. Salat kita sah. Ini memberi makna yang beranggapan Islam itu agama yang menyusahkan, itu membuktikan dia orang yang jahil. Itu membuktikan bahwa dia orang yang bodoh. Hukum dalam Islam ada dua. Ada namanya azimah, hukum asal. Ada namanya rukhsah, hukum kelonggaran. Tidak sah salat fardu kecuali berdiri. Yes, itu hukum asalnya. Tapi bila sakit lutut, boleh duduk. Bila duduk pun tak mampu, boleh baring. Duduk, baring, itu namanya rukhsah. Karena selama ini tidak belajar kecuali azimah saja, sanggup tidak salat. Kalau tidak bawa telekung. Sanggup tidak salat kalau tidak bawa kain sarung. Sanggup tidak salat kalau tidak tahu arah kiblat. Semuanya itu menunjukkan kejahilan orang berkenaan. Ingat, hukum dalam Islam selain azimah, tidak sah salat tanpa wuduk. Betul? Itu azimah. Tapi bila tidak ada air, atau tidak boleh gunakan air, boleh tayamum. Tayamum itu rukhsah. Kesimpulannya, makin banyak ilmu kita tentang selok-belok agama. Agama Islam terasa sangat mudah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai kata satu-satu amalan itu, suatu kewajiban itu, jika dilakukan cara pertama mudah, cara kedua susah, niscaya aku akan pilih mana cara yang lebih mudah selagi ia tidak membawa dosa. Andai kata satu-satu perkara boleh dilakukan dengan dua cara. Cara pertama susah. Cara kedua mudah. Kata Nabi pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, terhadap dua pilihan itu aku akan pilih mana yang lebih mudah selagi ia tidak membawa dosa. Boleh Pak Ustaz beri contoh? Boleh. Kita berangkat dari KL ke JB.
jam 1. Dari KL jam 1. Sampai dinilai 1:30. Dah masuk waktu zuhur. Dinilai bila kita buat zuhur, kemudian kita teruskan perjalanan ingin buat asar di JB, Johor Bahru, sah? Boleh? Tetapi cara kedua, dinilai kita buat zuhur 2 rakaat, jamak dengan asar 2 rakaat, jamak dan qasar. Itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Nabi akan pilih jamak qasar. Masih banyak lagi dari orang-orang kita yang lebih memilih zuhur 4 rakaat. Dengan menggunakan akalnya, makin banyak rakaat kan lebih afdal. Bila kita buat berasingan, zuhur dinilai, asar nanti bila sampai di JB, itu kan lebih baik. Itu semuanya dalil orang yang jahil. Nabi, Allah sebut pada ayat 21 Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu contoh teladan yang terbaik. Tak mau ikut Nabi. Semuanya itu ciri-ciri orang yang jahil, selok belok agama. Okey. Itu sebabnya teruskan secara istiqamah belajar ilmu agama selagi hayat di kandung badan. Ustaz belajar 4 universiti. Semuanya dalam bidang agama. Dah berdakwah sekian puluh tahun. Ustaz rasa walaupun sudah belajar agama sekian puluh tahun, ilmu yang Ustaz miliki dengan ilmu yang Ustaz belum miliki tentang agama Islam, ilmu yang belum Ustaz miliki jauh lebih banyak daripada ilmu yang Ustaz sudah tahu. Jauh lebih banyak. Walaupun sudah belajar Islam, banyak baca kitab sekian lama, macam mana dengan orang yang tak belajar agama dari muda? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat, Islam agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Sebagaimana yang kita sebut tadi, sama ada 30 atau 29, hendaklah kamu bertakbir. Itu sebabnya begitu berakhir bulan Ramadan, kita bertakbir hari raya. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz maksudkan, Ustaz tafsirkan secara ringkas kewajiban puasa bulan Ramadan.